أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Sudah makan malam? Yang udah berarti nanti minum aja ya Pak. InsyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, Bapak Ibu, Abang, Kakak, seluruh yang berhadir, serta adik-adik kami yang masih berlari sana berlari sini. Boleh duduk baik-baik anak-anak Ustaz sayang. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, diberikan Allah dan dicurahkan ampunan dan rahmat dalam setiap urusan selagi hayat di kandung badan. Harapan kita tak pernah berhenti. Kita berharap semoga Allah Ta'ala melimpahkan terus dengan banyak-banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sudah masuk tanggal 19 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Kita awali majlis kita ini dengan membacakan kalimat terbaik sebagai bentuk tanda syukur kita atas segala ketetapan Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita menumpang tuah dengan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan selawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Zulhijjah tinggal 9 atau 10 hari lagi. Sekarang bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini adalah satu dari 4 bulan yang ditetapkan Allah menjadi bulan yang mulia. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yang 12 bulan itu mana Pak? Januari sampai Desember atau Muharram sampai Zulhijjah? Kalau Januari sampai Desember itu tak ada nih Pak kaitannya kan? Yaitu bulan Muharram. Coba kita hitung. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, apa lagi Bu? Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulkarnain tak ada. Cukup sampai Zulhijjah saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Allah Ta'ala, minha arba'atun hurum. Di dalam yang 12 bulan itu terdapatlah 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati. Yang 4 bulan itu kata Nabi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah jauh, itulah bulan Rajab. Kita sekarang berada dari 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, sebentar lagi Zulhijjah, dan sebentar lagi Muharram. Terkhusus di bulan Zulqa'dah, Nabi SAW tidak menyebut satu amalan khusus. Harinya tidak pula, bulannya tidak pula, tetapi secara umum Allah Subhanahu wa taala katakan, dzalika dinul qayyim. Itulah ajaran agama yang lurus. Belum ada manusia lagi Pak di muka bumi ini
Belum ada lagi makhluk yang mendiami bumi ini berupa manusia. Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Pertama diciptakan langit dan bumi, kan belum ada penghuninya, Pak. Di situ sudah ada 12 bulan. Dan sudah Allah tetapkan bulan yang mulia itu 4 bulan. Belum masuk bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan itu khusus untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad aja. Menjadi bulan yang paling istimewa. Tapi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bulan mulia itu ada 4 bulan. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Khusus Zulqa'dah dan bulan Rajab tidak disebutkan hari dan amalan-amalan khusus dengan sesuai dengan tanggal-tanggalnya. Misalnya tanggal 1 bulan Zulqa'dah tak ada amalan khususnya. Hanya secara umum para ulama menyebutkan dari makna kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau kalian berada di bulan itu, fala tazlimu fihinna, janganlah berbuat zolim jika kalian berada di bulan itu. Artinya jangan bikin dosa. Di 4 bulan tu, Pak, jangan bikin dosa. Di antara amal yang paling baik dan yang paling bagus untuk menjaga diri dari dosa, sepakat para ulama, setelah solat, karena solat ini wajib 5 waktu, bukan berkaitan dengan bulan, tapi dia dengan matahari. Maka amalan yang berkaitan dengan bulan, selain bulan Ramadan, di bulan Zulqa'dah ini dan Zulhijjah, seluruh bulan-bulan haram itu, amalan yang paling disenangi Allah adalah puasa. Kenapa puasa itu mampu menjauhkan kita dari dosa? Mampu menjauhkan kita dari kezoliman? Karena puasa itu mengajarkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sementara berdasarkan waktu. Bagi siapa-siapa yang berpuasa, minum itu halal tapi haram ketika berpuasa. Siapa-siapa yang berpuasa, makan itu haram. Batas waktunya dari sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Kalau puasa sunat, hukumnya kalau kita sudah mengamalkan puasa sunnah, kita iktikadkan diri, saya berpuasa, maka sejak itulah kita tidak bolehkan makan dan minum, kecuali karena beberapa hal, faktor yang menyebabkannya. Tapi kalau puasa Ramadan tidak. Sehingga dengan kita menahan diri untuk tidak makan makanan yang halal, menahan diri untuk tidak minum minuman yang halal, karena kepatuhan kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan beri kekuatan, kita akan menahan diri dari perkara-perkara yang haram dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Yang halal saja kita sanggup menahan, tentu yang haram kita lebih sanggup lagi, insya Allah. Maka amalan secara umum di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, secara umum agar kita terhindar dari perbuatan zolim, amalan sunnahnya adalah berpuasa. Disebutkan dalam riwayat, sumu fi syahrul hurum, berpuasalah kalian pada saat-saat jika kalian berada di bulan-bulan yang haram tersebut, bulan mulia. Tetapi Bapak Ibu, khusus 2 bulan. Yang mana yang 2 bulan itu? Zulhijjah dan Muharram. Nabi menyebut tanggalnya, Pak. Kalau Zulqa'dah ada, tak? Zulqa'dah tak ada. 1, 2, 3, 4 tak ada. Hanya umum puasa Senin, Kamis ditambah Ayyamul Bid. Itu kan lazim pada bulan-bulan yang lain. Tapi ini bulannya mulia. Khusus bulan Rajab tidak ada juga. Puasalah tanggal 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab. Kalaupun ada orang puasa kena tanggal-tanggal itu rata-rata hadisnya doib. Bahkan ada yang maudhu, palsu. Tapi kayak ulangi lagi, khusus bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, Nabi menyebut tanggalnya. Pertama bulan Zulhijjah, nah, ini dia. Tinggal 10 hari lagi ya Pak, Zulhijjah. Artinya sekitar 20 hari lagi dari sekarang kita akan bertemu dengan hari raya kurban, Idul Adha, yaitu tanggal 17 bulan Juni, yaitu 10 Zulhijjah. Hari raya 10 Zulhijjah bertepatan dengan 17 Juni. Sekarang tanggal berapa nih Bang Syarif? Tanggal 26. Ya, berarti sekitar 20 hari lagi kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis pertama tentang keberadaan bulan Zulhijjah. Hadisnya sahih, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an.
Dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah aku mendengar Rasulullah SAW berkata. Apa kata Nabi? Ma min ayyam afdal amalan soleh ahabba ilallahi min hadhil ayyam al-ashar. Qila ya Rasulullah wala jihad. Qalu wala jihad illa man kharaja min baitihi wa nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmizi. Apa artinya itu, Pak? Artinya gini, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang beramal soleh yang paling Allah cintai daripada hari-hari yang 10 ini. Bapak Ibu, saya jelaskan dikit sini syarahannya. Allah suka setiap orang beramal soleh, Pak. Semua amal soleh Allah suka, Allah cinta. Solat suka, ibadah suka, pokoknya zikir suka, baca Quran suka. Semua Allah cinta dengan amal-amal kita nih. Tapi Nabi menyebut di sini, tidak ada hari-hari yang seseorang beramal soleh yang paling Allah cintai. Berarti Allah mencintai amal soleh kita disebabkan keberadaan hari-hari itu, Pak. Saya ulang lagi. Tidak ada hari-hari beramal soleh di dalamnya yang paling Allah cintai melebihi hari-hari yang 10 ini. Bertanyalah sahabat, katakanlah ya Rasulullah, bagaimana dengan orang berjihad? Kata Nabi, berjihad pun tidak, kecuali orang yang berjihad itu illa man kharaja min baitihi, yang berangkat jihad itu dari rumahnya dia keluar, dibawanya hartanya, dibawanya badannya, mati dia, Pak, tak balik dia lagi, baru sama pahala itu. Apa artinya? Beramal di hari-hari yang 10 itu sama dengan pahala mati syahid. Bukan hanya sekedar jihad, tapi pahala mati syahid. Apa pahala mati syahid itu, Pak? Masuk surga tanpa hisab. Mau, Pak? Ditanyalah oleh para ulama, disyaratkan mana hari yang 10 itu kira-kira. Pertama dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Mana hari-hari yang 10 itu? Hari-hari yang 10 di dalamnya beramal soleh yang paling Allah cintai adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Apakah mengalahkan amalan di bulan-bulan lain? Iya. Amalannya amalan sunat. Satu cuma yang wajib dari bulan Zulhijjah itu. Di antara amalan-amalan yang dicintai Allah, sepanjang 10 hari atau 13 hari di bulan Zulhijjah, yang wajibnya hanya satu. Itu pun bagi yang mampu. Tapi Allah mencintainya melebihi amalan-amalan yang lain. Kenapa? Kita jawab. Karena dia beramal dengan kerelaan. Dia beramal dengan kesungguhan. Kalau beramal puasa yang wajib, itu kadang-kadang kita beramal dengan keterpaksaan. Kalau tak kita kerjakan, kita berdosa. Tapi beramal di awal-awal 10 hari di bulan Zulhijjah adalah amal karena kecintaan, amal karena kepatuhan. Maka balasan yang pantas bagi orang yang patuh karena kecintaan, tidak ada balasan kecuali surga. Terutama satu amalan, yaitu haji. Kata Nabi, al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Umrah ke umrah itu penghapusan dosa. Haji yang mabrur tak ada yang pantas dikasih untuk dia. Balasan untuk orang haji yang mabrur itu tak ada yang pantas. Yang pantas itu cuma masuk surga. Bapak Ibu masuk surga tak? Mari kita raih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Maka dijelaskan oleh para ulama apa amalan-amalannya di hari-hari yang 10 itu. Yang pertama haji, Pak, karena dia yang paling wajib. Tetapi haji ini untuk orang yang sanggup melakukan perjalanan atasnya. Man istita'a ilaihi sabila. Siapa yang mempersiapkan perjalanan atasnya. Pertanyaannya, siapa yang siap, Pak? Yang mempersiapkan itu, kata Umar bin Khattab, adalah orang yang punya niat kuat hanya karena Allah. Dan memiliki perbekalan. Serta diberikan Allah kemudahan untuk berangkat. Bapak Ibu, kalau kita lihat perintah haji di dalam Al-Quran,
Satu-satunya perintah yang Allah mulai dengan kata sumpah, Pak. Walillah. Walillah itu kan sumpah. Imam Asyuti menyebut walillah itu sumpah sama dengan wallah. Lillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah? Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Inilah yang menyebabkan seluruh amal di bulan Zulhijjah itu jadi Allah cintai. Kenapa? Karena ada satu amal yang menyebabkan istimewa dari seluruh amal. Itulah di amalan haji, Pak. Maka bulan Zulhijjah ini puncak beramal dari seluruh amalan kita, Pak. Kita sudah syahadat, kita sudah solat, kita sudah zakat, kita sudah puasa. Maka di bulan Zulhijjah itulah penyempurna seluruh amal, Pak. Itu berhaji. Seluruh amalan ada di bulan Zulhijjah. Seluruh syariat Islam itu ada di bulan Zulhijjah. Apa yang tak ada? Semua ada. Kalau bulan Ramadan tak ada haji. Tapi di bulan Zulhijjah ada puasa, ada zakat, ada sedekah, ada solat, ada haji. Lengkap semua syariat Islam itu dilamalkan. Maka itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai hari-hari yang 10 itu barang siapa beramal di dalamnya. Bapak Ibu, ini bahasanya dulu apa? Bahwa keistimewaan hari-hari 10 itu disebabkan ada perjalanan yang istimewa, yaitu perjalanan haji. Sehingga bulannya disebut Zulhijjah. Zulhijjah itu adalah bulan untuk melakukan kunjungan. Bu, Pak, kalau akhir tahun bulan Masehi, akhir tahunnya bulan Desember kan, Pak? Betul? Apa rencana Bapak Ibu kalau bulan Desember datang? Ibu lah dulu. Kalau bulan Desember datang tuh biasa bulan November, bulan Oktober tuh sudah punya rencana, Ibu kan? Apa rencana Ibu? Liburan. Jalan-jalan kan? Minimal Ibu tuh kalau ada duit sama kawan-kawan paling kurang jalannya ke Malaysia. Betul, Bu? Kalau enggak ke Jawa, kalau ada duit banyak lagi pergi umroh, ya kan? Perjalanannya boleh, baik, mubah. Kalaupun tak ada duit, minimal pergi ke Sungai Hijau Bangkinang. Mana awak liburan Desember kau? Sungai Hijau. Tak ada juga duit ke mana? Ke Pantai Cinta Tertak Buluh. Itu minimal, Pak. Tapi itu perjalanan mubah, Pak. Boleh dibuat, boleh tidak. Khusus akhir tahun bulan Zulhijjah, di bulan-bulan haram, di bulan yang bulan Hijriah, atau bulan disebut dengan bulan Qamariyah, bukan bulan matahari ya, bukan bulan-bulan Syamsiah, yaitu bulan Muharram sampai Zulhijjah. Akhir tahunnya Zulhijjah, bulan 12. Coba tengok Ibu kalender tuan. Tanggal 18 bulan 11. Ada tuan. Ahad, tanggal 18, 26 bulan 5 2024. Nanti muncul tuh. Masih dihitungnya 11. 18, 11, 14, 45. Padahal maghrib ini udah masuk 19. Nanti tengah malam baru dia berganti tuh. Dia ngikut jam siang. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Kalau di bulan Desember saja kita sudah merencanakan liburan untuk jalan-jalan, khusus bulan Zulhijjah itu Allah syariatkan untuk berjalan. Berjalan mengunjungi Ka'bah Baitullah. Berjalan mengunjungi tempat tertentu, di bulan tertentu, mengamalkan amalan tertentu, dapat pahalanya tertentu. Apa pahalanya, Pak? Mabrur. Tidak ada pahala yang lain bagi amalan syariat Islam yang sama, yang beda kecuali haji. Kalau yang lain seluruh pahala itu makbul namanya, Pak. Tapi terkhusus pahala haji adalah mabrur. Lalu bagaimana mempersiapkan perjalanan itu agar kita istimewa? Siapkanlah niat sungguh-sungguh. Maka Allah katakan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan hanya karena Allah sajalah Allah mewajibkan manusia berkunjung ke Baitullah. Janganlah berkunjung ke Baitullah karena keinginan yang lain. Ada orang kena naik haji, kena ingin namanya dikasih haji. Ada orang naik haji karena ingin karena ingin rekreasi jalan-jalan. Ada orang naik haji karena ingin meminta-minta. Ada orang naik haji ingin pamoritas, ingin pamor, ingin disebut orang alim. Kalau tak ditulis haji depan namanya marah dia, Pak. Tapi sesungguhnya perjalanan haji itu niatnya satu aja. Lillah. Siapa yang punya niat, Allah Maha Kaya untuk memberangkatkannya. Siapa yang sakit, Allah Maha menyembuhkan untuk memberangkatkannya. Sehingga para ulama di antaranya Syekh Zakaria rahimahullah
menyebutkan syarat utama untuk melaksanakan haji itu bukan punya duit. Syarat utama untuk pergi haji itu bukan badan sehat. Itu ngikut aja tuh. Apa syarat utamanya? Niat. Bapak Ibu udah punya niat belum? Yang belum haji ada? Cepatlah pergi haji. Lama sekarang ngantri reguler, Pak. 26 tahun. Anak saya baru daftar tuh pekan yang lalu. Nabung. Anak saya yang paling kecil umur 12 tahun. Yang besar 17 tahun. Nanti dia berangkat haji umur 43 tahun. Adiknya umur 39 tahun. Kalau bapak umur 40 tahun, daftar sekarang 26 tahun. Berarti umur 66 tahun besok. Kalau bapak umur 60 tahun, berarti umur 96 tahun besok. Mudah-mudahan, insya Allah berangkat. Jangan putus asa. Pokoknya punya niat, berangkat. Bagaimana cara menghujamkan niat? Bikin tabungan. Allah menyebutkan man istito'ah, siapa yang mempersiapkan. Bukan maknanya sanggup, tapi persiapkan. Dengan persiapan itu kita akan jadi sanggup. Bu, Pak, banyak orang sanggup tapi tak siap. Apa contohnya? Mobil ditambah juga. Fortuner dibeli juga, Pajero dibeli juga, rumah ditambah juga, orang rumah pun ditambah juga. Tapi pergi haji tak juga. Ini kata Sayyidina Umar, aku panggil pemuda-pemuda, aku panggil petugas-petugas kekhalifahan, suruh datang di rumah-rumah orang kaya, tanyakan kenapa mereka tidak berangkat haji, perintahkan kepada mereka untuk membayar fidyah. Kalau tidak, mereka tidak masuk pada golongan orang-orang muslim. Tidak menjadi bagian kami, kata Sayyidina Umar. Marah Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, mau mati Yahudi atau mati Nasrani? Pak, niat Pak ya? Niat. Boleh? Catat sama Bang Syahril malam ni, siapa yang mau daftar haji, daftar sama beliau. Wah, nanti malam kita doakan sama-sama. Betul Pak, saya berniat haji itu dari kecil. Alhamdulillah, pergi ke Mekah usia 32 pertama kali. Kemudian dari situlah membimbing jemaah sampai haji reguler kemarin tahun 2019. Alhamdulillah jadi pembimbing juga. Tahun ini tidak berangkat haji, tapi membimbing jemaah-jemaah yang akan berangkat haji. InsyaAllah baru pulang saya dari Tanjung Pinang untuk membimbing jemaah yang akan berangkat tanggal 5 besok. Bimbing manasiknya. Sebenarnya mau berangkat juga nih Pak, tapi kalah seleksi, ditolak. Apa tuh? Tak tahulah, mungkin kurang syarat ya nak. Syarat yang lain sudah, sertifikasi pembimbing sudah, manasik sudah. Mungkin syaratnya agak kurang-kurang sikit tuh, kurang baca-baca ya Pak. Bapak Ibu, kalau sudah punya niat, Allah punya cara memberangkatkan. Tak pakai duit Pak, pakai cara Allah. Banyak Pak orang tak punya duit berangkat. Siapa contohnya? Saya lah. Saya pergi pertama tak pakai duit, pergi kedua tak pakai duit, pergi ketiga tak pakai duit, pergi keempat tak pakai duit, pergi kelima tak pakai duit, pergi ke 6, ke 7, ke 8, 9, 10, 20, 30 tak pakai duit. Tak tahulah seberapa jumlah yang pergi, karena saya tak hitung-hitung. Sejak 2012 sampai 2024. Ketika saya berangkat haji reguler, saya daftar haji Bu. Tapi ketika berangkat, masuk bus, ada orang ngantarkan duitnya, kata dia. Ditaruh dia ke paha saya. Ustaz, bantu jemaah semuanya. Tidak lagi jadi jemaah, tapi jadi pembimbing. Dibalikkan duit haji saya. Pokoknya buat aja lah Pak. Percaya tak? Percaya? Maka niat. Siapa punya niat haji, siap angkat tangan. Yang tak angkat tangan tak punya niat berarti. Siapa yang niat haji, siap angkat tangan. Yang angkat tangan dapat pahala. Allah akan berangkatkan, amin. Amin. Yang sudah berangkat haji, kuatkan kawan-kawannya untuk berangkat haji. Yang masih belum 10 tahun, tidak boleh daftar setelah 10 tahun lagi. Saya untuk jadi haji reguler, untuk daftar jemaah tak bisa Pak. Kecuali nanti 2030. Berangkat kemarin 2029 kan, 2019 kan. Berarti baru boleh setelah 10 tahun, 2030. 2030 tambah 30 tahun lagi. 2030 umur saya sudah 51. Oh ya, 52 umur saya waktu itu. Ya, umur 52. Kalau 2030 panjang, tambah 30 tahun. Berarti 82. Boleh juga kalau panjang umurnya nak. Karena kami pernah buat jemaah usia tersenior itu 96 tahun, satu lagi 94 tahun. Yang 96 ni orang Jawa, yang 94 tahun ni orang Ocu.
Dua-duanya tak bisa bahasa lain kecuali bahasa Ocu dan bahasa Jawa. Yang paling mantapnya, dia berdua ni sekamar pula Pak. Woi, mantap Pak. Yang satu bilang enggih boten, yang satu bilang anak tontu awak Ocu kata dah. Ini hebat Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu pernik namanya. Keindahan perjalanan haji. Saya mau tulis behind screen perjalanan haji dan umroh. Kisah-kisah indah, kisah-kisah haru. Banyak Pak. Ada orang yang tak mungkin jadi mungkin. Ada orang nengok Ka'bah tiba-tiba nangis. Ada orang nengok Ka'bah tiba-tiba lari. Ada orang yang salah ucap. Oh, macam ini Ka'bah ni. Tak nampak dia Ka'bah tu. Ada orang bilang, ramai orang di Ka'bah ni. Macam ramai di pasar. Baru aja ngomong tu langsung terjatuh patah pinggangnya. Sejak itu tak pernah lagi dia nengok Ka'bah sampai pulang. Macam-macam Pak. Wah. Tapi ada orang berdoa, ya Allah, menangis saja di situ. Dia perlu uang 500 juta untuk mengobat kanker maknya di Malaysia. Di depan Ka'bah tu dia nangis. Seminggu terkumpul duit 500 juta tu. Ada orang dari Amerika, orang dari Brazil, orang dari Brunei, mana-mana ngasih dia. Banyak Pak cerita. Menurut akal logika tak percaya. Tapi disitulah pengalaman bukti keimanan. Kalau tak percaya Bapak tak dapat berangkat haji tahun ini, tahun depan berangkat umroh. Daftar sama Bang Syahril, daftar sama saya. 20 orang, Bang Syahril gratis 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini keistimewaan pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, bagi siapa yang tak sanggup melaksanakan perjalanan haji, ada amalan yang besar dari itu Pak. Bagi orang tak berhaji, apa? Kurban. Bu, kurban. Mana nama-nama kurban? Peserta kurban mana? Udah berapa orang, Pak? 10 ekor. Alhamdulillah. Kalau dapat semua kepala di kampung ni, Pak. Kurban. Apa hukum kurban? Menurut fikih 4 mazhab, jumhur ulama dari 4 fikih ini, 4 ahli fikih, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, cuman 1 ulama saja yang menjadikan hukum berkurban itu sunat. 3 ulama lagi, Imam Hanafi terutama, Imam Maliki dan Imam Hambali menjadikan hukum berkurban itu wajib. Wajib. Karena perintahnya bersamaan dengan perintah solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Ya kan? Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inilah yang gerak kita bahas nih, Pak. Karena kita kan nak berangkat haji ni kan. Kita bisa berkurban kan? Ini yang kita bahas. Sesungguhnya sudah sangat banyak nikmat Allah. Bu, seberapa banyak nikmat Allah dengan diri ibu, dengan diri kita semua? Bisa kita hitung, Pak? Tak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya kalau kamu menghitung nikmat Allah, takkan bisa terhitung. 1 nikmat aja. Apa nikmat yang mau kita hitung sekarang malam ni? Supaya kita yang belum berkurban segera berkurban. Apa, Bu? Nikmat yang ada pada diri kita. Dosalah nikmat di luar badan, nikmat mobil, nikmat rumah mewah, nikmat punya harta, punya perhiasan. Itu semua orang tak bisa orang. Ada 1 nikmat di dalam diri kita yang bahkan semua manusia punya, kalau tak punya itu dia mati. Dan nikmat itu sangat sepele, bahkan semua orang tidak memperhatikannya. Sepele betul, Pak. Nikmat apa, Pak? Nikmat yang tak diperhatikan manusia, bahkan dianggap tak ada nikmat tu. Tapi kalau nikmat tu tak punya, Pak, mati kita. Nikmat apa, Pak? Oksigen, napas. Oh, itu mahal harga itu, Pak. Diperhatikan orang. Kalau kita tak bernapas 3 menit, mati kita. Pergi kita ke dokter, pas pergi ke apa, itu oksigen dulu. Itu diperhatikan. Ada 1 nikmat, bahkan tak terucap semua orang itu nikmat. Kalau napas tu nikmat, melihat tu nikmat, ada 1, Pak. Siapa dapat saya kasih hadiah. Makan malam nanti jatah saya, makanlah. Apa, Pak? Apa, Pak? Ya itu sama aja, Pak, tadi tuhnya. Mau tahu, Pak? Nanti makanan saya ibu dapat ya. Nikmat kentut. Kentut tu nikmat. Ada nak orang yang anggap kentut tu nikmat hari ini, Pak? Jarang. Coba tak bisa kentut 3 hari aja. Seminggu aja tak bisa kentut. Gombong puri awak, Pak.
Tahu gembung apa ya? Bahasa Ocu rumah. Bahasa kampung kita gembung perut kita. Tak bisa kita kentut. Pergi ke rumah sakit ke hospital. Kata dokter, kasih selang pak. Dari lubang kentut gitu tuh kan. Tuh mahal bayar nih pak. Berapa bayarnya? Sama dengan 1 Innova. Biarlah dok. Penting saya bisa kentut. 1 kali untuk kentut sama dengan 1 Innova. Kalau tak kita bayar 1 Innova dicabut sama dokter tuh. Bapak kalau tak ada duit 1 Innova saya cabut aja. Mati pak. Mana lebih berharga kentut daripada Innova? Hah? Kentut lah. Innova bisa dicari pak. Kentut? Ada Mbah Yai kami dulu. Kiai Mukhlisun namanya. Almarhum. Dia bilang, kalaulah ada wali kota tak bisa kentut. Adalah wali kota tak bisa kentut. Lalu datang ke dokter. Kata dokter, pak, bapak bisa kentut lagi dengan syarat bapak berhenti jadi wali kota. Karena kalau bapak jadi wali kota terlalu banyak bapak mikir, naik asam lambung bapak, perut bapak kram sehingga bapak tak bisa kentut. Kalau bapak berhenti jadi wali kota, ini banyak masalah jadi selesai. Bapak bisa kentut lagi. Kira-kira wali kota itu memilih tetap jadi wali kota atau milih kentut? Kalau dia milih wali kota, mati dia. Kalau dia milih kentut, hidup dia. Mana pilih dia, Pak? Pilih kentut kan? Mana lebih hebat kentut daripada wali kota, Pak? Nikmat Allah yang ada di dalam diri kita nih, Bu, tidak bisa ditukar dengan apapun. Harganya dengan nikmat di luar diri. Mau dunia ini kita punya 30 buah, terganggulah satu aja. Kentut misalnya. Oh, ada yang lebih besar dari kentut apa, Pak? Mata berkijau. Mata kita berkedip nih. Bapak ibu pernah hitung tak jumlah mata berkedip? Coba tahan mata kita 5 menit aja tak berkedip. Coba tahan pak. Bisa? Tahan 5 menit tak berkedip. Oh, meleleh air. Pergi kita ke dokter. Kata dokter, pak, ini ada saraf ditegang. Berapa bayarnya dok? 5 juta. Pasti kalau kita tak punya duit, ngutang-ngutang kita tuh supaya bisa berkedip kan? Itulah nikmat Allah. Banyak, tak bisa kita hitung-hitung. Apa kata Allah dengan seluruh nikmat itu? Fasolli, solatlah kamu. Jadi orang kalau udah dikasih nikmat tak solat memang kacau betul pak. Payah nyebutnya lagi. Maka kata Nabi, fariqu bainal muslim wal kafir solat. Siap di perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim itu solat. Maka tak pantas orang Islam tapi tak solat disebut muslim. Apa dia? Kata ulama, kalau dia tak fasik, kafir. Dua tu aja lah. Imam Syafi'i itu lembut dia, fasik kata dia. Kalau Imam Hambali kafir kata dia, Pak. Bapak Ibu kalau ada keluarga kita tak solat bilang, ini ada orang kafir di rumah ni. Tak bisa ni, mesti solat. Solat inilah penentu antara kemusliman seseorang menjadi kafir. Jadi dia bisa aja Islam, tapi posisinya belum tentu muslim. Bisa dia jadi orang fasik, bisa jadi orang kafir. Baik. Lalu apa perintah Allah yang kedua dari nikmat semua tu? Fasholli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Korban, Pak. Kalau tak nanti kalau nak berkurban, Allah ganggu kentut kita seminggu, Pak, kacau. Lebih daripada seekor kambing. Kalau Allah ganggu kedipan mata kita, Pak, 10 menit, akhirnya kita tebus bisa 3 ekor kambing. Sekarang Allah cuma minta 1 ekor kambing. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam Allah tidak minta Ismail, tapi Allah menguji aja cuma. Itu kata Nabi Ibrahim kan? Ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku, aku melihat, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Apa katanya? Asbahuka fanzur maza tara. Aku melihat, aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu nak? Apa katanya? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah kalau itu memang perintah Allah, kamu akan temui aku nanti menjadi orang yang sabar. Jadi berkurban ini Pak menghadirkan kesabaran. Di balik kurban Nabi Adam untuk menyembelih anaknya itu hanya ujian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba melakukan eksekusi penyembelihan kepada anaknya, datang malaikat Jibril membawa seekor kambing, seekor kibas. Apa ungkapannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya Pak, Allah Maha Besar. Semua perintah Allah yang menakutkan, semua perintah Allah menurut kita tak masuk akal. Kalau itu perintah Allah, kerjakan ajalah, pasti ada pertolongan Allah. Tu Nabi Ibrahim kan mau sembelih anaknya, besinya enggak bisa motong. Tiba-tiba datang Jibril bawa unta, bawa kibas. Itulah kemenangan. Kenapa? Sudah patuh walaupun itu sulit. Yang kedua contoh, Pak.
Nabi Musa alaihissalam. Ketika di dalam surat Toha, di lembah Muqaddas Tua. Nabi Musa pegang tongkat. Kata Allah tanya, ya Musa, apa di tanganmu itu? Tongkat, kata Nabi Musa. Apa guna tongkatmu itu? Banyak ya Allah. Bisa untuk mengembala kambing, bisa untuk mengangkat air. Banyak guna tongkatku nih. Artinya dia bangga dengan tongkatnya. Ada Allah sebagai yang dengan dia sedang bicara. Kata Allah, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Bom. Jadi ular. Langsung lari Nabi Musa. Apa kesalahan Nabi Musa situ, Pak? Tadi dia bilang tongkatnya banyak manfaat. Tiba-tiba Allah sebut, lemparkan tongkatmu, jadi ular. Lari dia. Padahal Allah di depan dia, Allah Maha Penolong. Masih juga takut dia dengan tongkat. Paham tak Bapak Ibu itu? Ya kan? Kalau itu perintah Allah, kerjakan aja. Lemparkan tongkatmu. Lari Nabi Musa. Musa ngapa lari? Karena Allah Maha Penolong. Nah disitulah agak terganggu kan Nabi Musa ya. Kalau kita mungkinlah mencicing lari Pak hilang gitu kan. Padahal di depan Allah masih takut kita kepada makhluk. Itulah ajaran Nabi Musa. Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Musa. Takut kita memang sama ular. Tapi itu perintah Allah. Tangkap ular tuh. Berubah balik dia jadi tongkat. Maka perintah Allah tu walaupun berat, kerjakan ajalah. Pasti Allah Maha Penolong. Sekarang berat Bapak. 2.500.000. Berapa korban kambing? 27, 3 juta. Kecil tu. Rokok sebatang kali setahun banyak dapat dia tu Pak. Kumpulkan rokok tu, mungkin dapat 1 ekor kambing. Bukan bapak sini, bapak yang merokok sana lah. Bapak yang merokok sini ikut kurban ni kan. Maka bapak ibu, sepakat jumhur ulama mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Tapi ukuran kemampu tu dilihat Pak. Kan semua orang bilang, saya tak mampu, saya tak mampu. Tak mampu itu bukan pengakuan. Pak, tak mampu itu ada ukuran. Apa ukuran tak mampu itu Pak? Ya ini Imam Syafi'i katakan. Hukum berkurban itu sunat bagi yang mampu. Maaf, hukum berkurban itu sunat bagi orang yang tak mampu. Tapi bagi orang yang mampu wajib. Mana ukuran ketidakmampuan itu? Kalau di rumah kita tidak ada lagi barang yang lebih mahal daripada kambing, barulah kita boleh tak korban. Apa bahasanya itu Pak? Jika ada di rumah kita barang yang kita punya, barangnya barang ketiga, barang kedua atau barang ketiga selain rumah, bahan pokok lah ya, selain sandang, pangan, papan, selain ini ada barang ketiga lebih mahal daripada kambing. Jual barang tu gantikan kambing. Mana yang mahal daripada kambing Pak? HP. HP ini berapa nih? HP ini baru dulu kalau tak salah saya 5 juta. Kalau sekelas Pak Sahril ini banyak, Sahril ini banyak. HP bapak mahal tu kan mahal. HP kita ini ya, jual dulu. Kalau dia 4 juta, jual 3,5 juta kena second. 2,5 juta jadikan kurban. 1,5 beli HP second. Tahun depan Allah ganti HP yang paling mahal loh. Bisa Pak? Jawab aja lah insya-Allah loh Pak. Bisa tak bisa? Iya kan? Kalau ekstrimnya apa? Ekstrimnya nih ya. Ekstrimnya nih. Sepeda motor kita punya tuh. Jual dulu. Sepeda motor berapa? 7 juta. Jual dulu. Belikan sepeda motor second yang 4 juta. 3 juta kurban. Bisa Pak? Pokoknya jawabnya insya Allah lu Pak. Soal bapak lakukan entahlah. Pokoknya insya Allah aja lah. Gitulah kuatnya. Apa kata Nabi? Siapa yang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa yang sanggup berkurban pada hari ini, mana harinya? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Siapa yang sanggup berkurban tapi dia tak berkurban, kata Nabi, la taqraban musallana. Jangan kalian dekati tempat solat kami. Artinya apa? Usahlah solat raya lagi, pura-pura aja ngaku Islam, gitu Pak. Jadi kalau udah 10 ekor rasanya bapak yang datang ini korban semua. Bagi orang yang tak mampu berkurban, tolong orang berkurban supaya dapat pahala kurban. Minimal jadi tukang cincang daging, dapat pahala sebagai pembantu orang-orang berkurban dan tidak berharap upah. Tidak berharap upah. Kalau dikasih hadiah, alhamdulillah. Kalau tak dikasih hadiah, terserahlah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini amalan yang kedua. Pertama haji, yang kedua berkurban. Yang ketiga apa Pak? Puasa.
10 hari bulan Zulhijjah itu, ulama menyebut 13 hari. 1 sampai 9-nya sunnah berpuasa, 10-nya kurban, 11-nya kurban, 12-nya kurban, 13-nya kurban, dan memberi makan, dan spesial, makannya spesial pula, dendeng. Kenapa disebut hari tasyrik? Karena hari itu hari panas. Tasyrik diambil dari kata isyraq syuruk, matahari terbit. Maka di 11, 12, 13 itu sunnahnya menjemur daging, yaitu bikin dendeng. Maka kalau kita lihat sunnah dari perjalanan makanan kurban itu, makan dari hewan kurban itu, makan dendeng. Kalau makan sup, makan sate, itu berarti bid'ah, kata tetangga sebelah. Masa makan pula bid'ah? Tak adu ya Pak. Katanya kan yang sunnah itu kurma, kalau sate, kalau bakso, kalau lotek itu makanan tidak sunnah, berarti makanan bid'ah. Sembarangan itu Pak. Ada tuh tetangga sebelah. Bukan gitu pula Pak. Itu kreativitas membuat untuk daging itu bagus. Kalau harus dendeng semua, nanti sate, rendang bilang pula bid'ah. Enggak. Tapi menyembelihnya itu adalah sunnah. Membuat dia jadi makanan sunnah. Tapi makanannya terserah, yang penting halal. Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat dendeng juga bagus. Apalagi kalau dendengnya sampai kurma Pak Syahril dan Ustaz Sul. Saya buat dendeng Bu. Nah ini dia. Yang ketiga, amalan mengikuti kurban haji itu puasa. Mana dia? 1 sampai 9. Minimal ada 2 hari istimewa, yaitu 8 dan 9. Disebut dengan Tarwiyah dan Arafah. Tak dapat hari 1 sampai 9, 8, 9. Tak dapat 8, 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Apa namanya puasanya? Puasa Arafah. Kata Nabi, Saumul Arafah yukaffirus sanah. Puasa hari Arafah itu mengampunkan dosa setahun. Bahkan disebutkan sanah baqiyah wal madiyah. Tahun lalu, tahun depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ada 3 kan? Yang keempat, apa amalannya? Berzikir dengan bertakbir. 1 sampai 8 zikirnya zikir mutlak. Biasa saja. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Tapi zikir tanggal 10 terbenam matahari. Kalau di hari Arafahnya kita baca Quran, berzikir dan bertaubat. Maka ketika hari 10 Zulhijjah, maghribnya sampai tanggal 13 Zulhijjah ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Zikirnya muqayyad. Maka disunnahkan muakkad untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah dia Allah katakan wadzukurullahi fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbilang. Pak, dulu waktu zaman haji dulu, tahun-tahun di bawah 2010 sampai 2019 lah. Itu orang berhaji Pak di hari-hari 9 sampai hari 10, 11 sampai 13 itu banyak orang bertakbir Pak. Allah, terutama hari-hari Mina Pak. Dari Mina itu melontar jumrah tiap hari. Jumrah pertama Aqabah. Itu kami kemarin jalan 7,5 kilo Pak. Bapak apa kilo lu Pak? Saya 7,5 kilo pergi pulang 7,5. 15 kilo berjalan kaki Pak. Maktab saya di Mina Jadid gitu. Jalan kaki, paginya pergi pertama subuh. Pergi kedua tak balik lagi saya. Saya tak balik-balik ke tenda Pak. Di tempat melontar tu aja saya. Numpang-numpang di tenda orang. Pulang jauh. Wah, numpang-numpang. Bapak Ibu, hari-hari itu hari berzikir. Banyak orang bertakbir. Allahu Akbar, Allah. Berjalan dari tenda ke tempat melontar, bertakbir. Baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ada cerita Pak, dekat rumah saya. Pak Haji baru pulang tahun kemarin 2023. Dia bilang, Ustaz, saya 2024 pergi haji juga. Kemarin 2023 pergi haji juga. Tapi orang berzikir dan bertakbir sangat sedikit Ustaz. Bahkan kami tak ada yang berzikir kecuali sendiri-sendiri. Ngapa Pak? Orang sibuk main HP. Pergi berjalan melontar jumrah, HP juga. Oh, ini HP ini merusak zikir kita. Sibuk HP. Tengoklah orang pergi haji sekarang kan. Sampai Madinah HP. Duduk sini HP. Tadi pergi waktu sa'i umroh wajib menjelang haji ini, itu pun HP juga. Sibuk HP. Apa tu Pak? Hilang kesempurnaan haji itu, hilang. Betul kata beliau. Ustaz, saya 2024 tu setiap hari berjalan dari Mina ke Tejamarat, di Mina itu pergi melontar tu Pak, 4 kilo dia, 8 kilo PP. Itu semua bertakbir. Kemarin Pak, enggak ada, sibuklah dengan HP. 2004 tu Pak kan ada HP juga. Enggak ada Ustaz, HP center cuma ada katanya.
Apa untuk nelpon? Tidak ada WA, tidak ada smartphone. Ada berkurang nilai amal. Kita di sini gitu juga. Hari-hari yang 10 sampai 13 bertakbir. Jangan nunggu imam bertakbir. Pas kita kurban tuh takbir. Kadang-kadang yang bertakbir cuma pas nyembelih kurban aja. Itu pun panitia megang mic aja. Yang lain yang hewan di kurban ditakbir yang ditengok tuh tengok aja. Hari itu adalah hari-hari berzikir. Maka zikirnya adalah takbir. Udah berapa, Pak? 1 haji, 2 kurban, 3 puasa, 4 zikir. Takbir itu zikir. Yang kelima, sedekah. Kasih makan orang. Kapan ngasih makan tuh? Di hari-hari pertama buka puasa. Yang kedua, 10, 13 tuh karena kita menyembelih kurban. Kasih makan orang-orang miskin. Maka kita berkurban ini kan untuk orang miskin sebenarnya. 1/3 yang kita punya kurban, 2/3 untuk kita bagikan. Bagikan tuh ke semua orang. Tidak disebut 8 asnaf. Semua orang yang dekat kita punya, dia ada haknya untuk dapat bagian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang keenam. Apa lagi, Pak? Sudah 5 kan? Yang keenam. Niatkan semua amal-amal kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan pernah berubah kesetiaan kita beramal. 1, 2, 3 puasa, 1, 2, 3 dan sebagainya. Yang keenam, kata ulama, siapa yang berniat kurban, bagi Nabi ini, maka hendaklah dia tidak mencukur rambut, mencukur kumis, mencukur bulu di badan, dan tidak memotong kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Sejak kapan, Pak? Sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ini yang keenam. Siapa-siapa yang berkurban. Kurban kita satu keluarga, Pak. Walaupun satu kambing. Ayah cuma kurban. Ayah kami ndak do, mak ndak do, anak ndak do. Ndak. Satu kurban bapak tu, satu kurban keluarga. Kalau keluarga tak menganggap itu kurban bapak, tak dapat pahala kurban keluarga. Nabi pernah berkurban hanya dengan 2 ekor kambing, 2 ekor kibas. Yang 1 ekor untuk dirinya dan keluarganya, yang 1 ekor untuk dirinya, keluarganya dan seluruh umatnya. Umat yang dimaksud adalah umat yang tak sanggup berkurban sampai mati. Jadi kalau kita sarahkan nih, menangis kita, Pak. Kecintaan Nabi sama kita nih, sama umatnya, mencintainya melebihi cinta ayah dan emak kita. Levelnya cintanya di bawah Allah Ta'ala ya, Pak, kecintaannya. Dia ingin kita semua selamat. Dia ingin kita masuk surga. Itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 129. Maka umatnya yang sudah meninggal dan yang masih hidup, yang tak mampu. Mana yang tak mampu, Bu? Tak punya satu barang pun di rumahnya lebih mahal daripada kambing. Itu sudah dikorbankan oleh Nabi SAW. Tapi jangan pura-pura tak mampu. Merokok mampu. Menabung kurban tak mampu. Bukan bapak sini yang merokok sana, yang rokok sini beli kurban semuanya insyaallah. Ya, Bu. Berapa rokok sebatang, Pak? Saya tak merokok jadi tak tahu. Bapak 1.000 sebatang. Oh, murahnya. Tapi sebatang habis 1 hari berapa batang, Pak? Rata-rata lah. 20 batang. Oh, banyak 20.000. Sebulan 600.000. Setahun 18 juta, Pak. Berapa? 600.000 kali 6 juta setahun. Ya kan? 6 juta kalau 10 bulan. Kalau 12 bulan berapa, Pak? 7.200.000. Dapat 2 ekor kambing. Berapa ekor kambing tuh? Hampir dapat 3 ekor kambing. Bapak yang merokok sebungkus sehari, korban apa? Korban, Pak. Minimal korban perasaan dulu, Pak. Baik, Bapak Ibu. Inilah di antara 6 amalan tadi ya. 1, haji. 2, kurban. 3, puasa. 4, takbir, zikir. 5, sedekah, memberi makan. Bikin dendeng ya, Bu. Bikin dendeng, sedekah. Yang keenam, ini dia bagi orang yang berkurban, yang kurban. Siapa yang kurban tuh? Satu keluarga lah. Bapak misalnya walaupun satu kambing, istri anak diniatkan untuk seluruh keluarga, maka seluruh keluarga tidak cukur rambut, tidak cukur kumis, tidak potong kuku sampai hewan kurban yang disembelih. Sama seperti merasakan dirinya sedang berihram. Merasakan, Pak, untuk belajar taat kepada perintah Allah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Pak? 10 menit aja. Perut lapar.
Perut bapak ibu maksudnya. Saya dah makan dah. Ada pertanyaan? Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah di 10 hari bulan Zulhijjah. Jangan sampai kita tak ambil bagian ke-6-6-nya, kecuali yang kita tak sanggup dari apa, haji. Minimal kita doakan orang berhaji.